Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Kita akan belajar tema 7 kelas 3. Materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita akan belajar tentang membuat kalimat. Bagaimana ya caranya membuat kalimat? Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan teks berikut ini. Alat transportasi. Kakak Iwan bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita, dan seterusnya sampai bawah. Nah, kata-kata yang terdapat pada teks di atas, contohnya adalah transportasi, pesawat terbang, dan bepergian. Kemudian ada kapal feri juga, perjalanan perahu. Nah, bagaimana cara membuat kalimat? Ada yang tahu? Kalimat dapat dibentuk dari susunan kata-kata. Kalimat diawali dan diakhiri dengan huruf kapital. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kita contoh. Transportasi. Kalimat dari kata transportasi. Ayah pergi ke Surabaya menggunakan transportasi darat. Kemudian perjalanan. Dengan pesawat terbang, perjalanan kita jadi lebih cepat. Bepergian. Kakak bepergian menggunakan bus kota. Itu contohnya. Nah, setelah membuat kalimat dari kata-kata yang kita temukan dari teks bacaan, kita akan belajar tentang menulis informasi. Bagaimana caranya menulis informasi? Perhatikan teks berikut. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan juga mobil. Kemudian, bagaimana caranya memperoleh suatu informasi ya? Caranya adalah berikut ini. Menulis informasi dari suatu teks bacaan dapat kita awali dengan membaca teks bacaan dengan seksama. Jadi bacaan harus kita baca dengan seksama. Kemudian, mencari kalimat utama di setiap paragraf. Mencari kalimat utama di setiap paragraf. Masih ingat caranya? Menetapkan ide pokok dari kalimat utama itu. Dari sebuah kalimat utama yang kita temukan, kita harus mencari ide pokoknya. Maka ketika kita sudah menemukan ide pokoknya, kita dapat menulis sebuah informasi dari bacaan yang kita baca tadi. Nah, ide pokok atau informasi utama dalam kalimat utama bisa kita uraikan seperti ini anak-anak. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, itu adalah ide pokok. Informasi utamanya adalah semua orang mempunyai transportasi pribadi. Kemudian kalimat setelah itu merupakan informasi penjelas seperti transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang sepeda, sepeda motor, dan mobil. Itu termasuk informasi penjelas dari informasi utama yang kita dapatkan dari kalimat utama. Kemudian perhatikan ini, ada peta Indonesia. Di sana ada beberapa daerah. Ada Medan, Palembang, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Terdapat berbagai alat transportasi yang bisa digunakan dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pulau ke pulau lain. Nah, ada yang menyukai transportasi darat, ada yang menyukai transportasi air, bahkan ada juga yang menyukai transportasi udara. Nah, setiap orang, anak-anak, memiliki perbedaan dalam menentukan alat transportasi yang dipilihnya. Jadi bebas, misalkan mau pergi ke Surabaya, naik mobil, boleh. Mau naik pesawat juga boleh, mau naik sepeda motor juga boleh. Jadi setiap orang itu memiliki perbedaan dalam menentukan alat transportasi yang dipilihnya sendiri. Nah, karena banyaknya perbedaan dalam memilih alat transportasi tadi, kita harus memiliki sikap saling menghormati dan menghargai. Karena apa anak-anak? Penting banget untuk menghargai perbedaan itu. Apa pentingnya? Ini dia. Suasana jadi lebih harmonis kalau kita bisa saling menghargai sebuah perbedaan. Tercipta rasa kebersamaan, mempererat persatuan dan kesatuan, kemudian terhindar dari perselisihan. Nah, sekarang
ketika kita sudah mengetahui banyak perbedaan, mungkin ada beberapa perbedaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita dapat memberikan kritik dan saran kepada orang tersebut. Lalu bagaimana caranya memberi saran ya? Sebelumnya, tahu nggak kalian apa itu saran? Saran adalah usulan atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan oleh orang lain. Kemudian saran harus memberikan jalan keluar demi kebaikan bersama. Bagaimana enaknya untuk kita dan bagaimana enaknya untuk teman kita. Kemudian saran ini harus bersifat positif dan membangun. Jadi tidak menjatuhkan tetapi memberi semangat dan membangun supaya dia mendapatkan hal yang lebih baik dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan ketika kita memberikan saran? Pertama, saran harus kita sampaikan dengan baik setelah kita mengetahui dengan jelas apa itu permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian saran disampaikan dengan cara yang santun, jangan dengan cara marah-marah loh ya. Kemudian disampaikan dengan urut, dengan bahasa yang mudah dipahami, jangan dengan bahasa yang berputar-putar. Karena ke bahasa kita berputar-putar, teman kita tidak akan mengerti saran yang kita maksudkan, tetapi dia malah bingung sendiri. Ini yang harus diperhatikan anak-anak. Kemudian dianjurkan menggunakan fakta atau berdasarkan fakta dan data yang ada. Jadi nggak hanya cuma bualan, tetapi ada fakta yang membuktikannya. Nah, wow, ini apa anak-anak? Kolam renang. Sudahkah bulan ini kalian ke kolam renang untuk berenang? Padahal biasanya setiap akhir ulangan kita ada kegiatan swimming ya. Nah, karena pandemi kita tidak bisa untuk melakukan kegiatan swimming bersama teman-teman. Lalu ada apa dengan kolam ini ya? Ya, ketika kita ke kolam renang itu ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Mungkin ada sebagian yang lupa dan sebagian yang ingat. Bu Guru ingatkan lagi peraturan yang ada di kolam renang. Apa saja? Yang pertama, berenang merupakan aktivitas yang menyenangkan. Saat berenang, kecelakaan di air juga bisa terjadi. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menghindari kecelakaan air. Apa aja itu? Yang pertama adalah penderita sakit kulit, sakit mata, dan penyakit menular dilarang berenang. Kenapa? Karena bisa menularkan penyakitnya kepada teman. Kemudian wajib menggunakan pakaian renang. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. Dilarang membawa hewan peliharaan, takutnya nanti kalau terjatuh ke kolam renang kepleset. Kemudian dilarang memakai alas kaki di area kolam renang karena bisa mengotori air. Kemudian dilarang berlarian, bercanda dan bermain di dalam kolam kalau tidak hati-hati bisa terjatuh di dalam kolam. Kemudian dilarang meludah dan buang air kecil saat berada di kolam. Nah, alat transportasi khusus kita sudah banyak mengenalnya anak-anak. Apalagi di saat pandemi ini, kita sering mendengar alat ini, mobil ini berseliweran di jalan-jalan. Yang pertama itu adalah mobil ambulans. Selain itu juga ada mobil pemadam kebakaran. Nah, alat transportasi khusus ini mempunyai peraturan khusus. Ambulan dan pemadam kebakaran ini mempunyai aturan khusus di jalan raya. Dia memiliki prioritas utama di jalan raya ketika lalu lintas sedang padat-padatnya. Kenapa? Karena prioritas ini mobil ambulans dan pemadam kebakaran ini adalah mobil khusus untuk menyelamatkan nyawa-nyawa seseorang yang sedang terancam anak-anak. Misalnya pemadam kebakaran, ada kebakaran. Kalau dia tidak mempunyai prioritas khusus, sampai-sampai mungkin rumahnya sudah habis. Makanya pemadam kebakaran juga mempunyai prioritas khusus di jalan raya. Mereka dapat melewati lampu merah, mendahului kendaraan lain, dan mengabaikan peraturan arah jalan. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Bagaimana cara mengetahuinya kalau mereka lewat? Biasanya ambulans dan pemadam kebakaran mempunyai lampu sirine sebagai tanda. Nah, sirine ini dibunyikan karena apa? Untuk menandakan bahwa ambulans dan pemadam kebakaran sedang lewat, menandakan ingin menyelamatkan orang lain. Nah ini kemudian sebelum belajar tentang keliling, kita harus mengetahui
yang harus dilakukan oleh kendaraan lain dan yang harus tidak boleh dilakukan oleh kendaraan lain ketika ambulans dan pemadam kebakaran ini lewat. Apa saja yang boleh dilakukan adalah memperlambat laju kendaraan. Jadi kita harus berjalan lebih pelan-pelan ketika ada ambulans dan pemadam kebakaran lewat. Kemudian memberi jalan agar kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran lewat. Menepikan mobil yang sedang dikemudikan untuk apa? Memberi jalan mereka lewat. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengabaikan ambulans. Karena apa? Kalau kita mengabaikan ambulans dan pemadam kebakaran, kita mencegah mereka untuk menyelamatkan orang lain, menghalangi jalan, mengganggu perjalanan, dan ini tidak boleh kita lakukan ya anak-anak ya. Nah, setelah belajar tentang alat transportasi khusus, baru kita akan belajar tentang menentukan ukuran dan keliling bangun datar. Keliling bangun datar itu adalah jumlah sisi-sisi yang ada pada bangun datar. Nah, keliling bangun datar ini merupakan jumlah sisi yang dapat kita hitung. Contohnya ini anak-anak. Hitunglah keliling ambulans di bawah ini untuk menentukan ukuran tempat tidur yang dapat masuk ke ambulans. Misalkan ambulannya seperti ini anak-anak. Dia mempunyai lebar 1 meter dan panjang 2 meter. Lalu berapa kelilingnya? Keliling sama dengan jumlah semua sisi. Jadi kita bisa menjumlahkan semua sisi yang ada pada itu. Sisi pertama ditambah sisi kedua, tambah sisi ketiga, dan sisi keempat. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6. Jadi keliling ambulans tersebut adalah 6 meter. Kemudian ada sebuah trapesium. Dengan sisi ada yang 5, kemudian 4 dan 7. Bagaimana cara mencari kelilingnya? Sama anak-anak. Karena keliling adalah jumlah semua sisi, jadi kita jumlahkan semua sisi yang ada pada trapesium. Sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 dan tambah sisi 4. Sama dengan 20 cm. Jadi keliling trapesium adalah 20 cm. Nah, kemudian ada segitiga sama sisi. Sisinya 6. Jadi kita bisa menghitung kelilingnya dengan menjumlahkan ketiga sisinya. 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. Jadi kelilingnya adalah 18 cm. Ada segi 6 anak-anak dengan sisi 5. Kita dapat menjumlahkan kelilingnya dengan menjumlahkan setiap sisinya, sisi pertama sampai sisi ke-6. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 30 cm. Jadi keliling segi 6 itu adalah 30 cm. Kemudian ada segi 5. Sama, kita jumlahkan sisi pertama sampai sisi ke-5. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 45 cm. Jadi keliling segi 5 itu adalah 45 cm. Bagaimana? Mudah kan mencari keliling? Kalian bisa mengaplikasikan rumus ini untuk mencari keliling pada soal-soal yang ada di buku kalian. Banyak latihan, semakin banyak kalian latihan, semakin kalian paham bagaimana cara menggunakan dan bagaimana cara mencari sebuah keliling dari sebuah bangun datar. Nah, terima kasih anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga pandemik segera berakhir dan kita bisa berjumpa dan belajar di kelas. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.